Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansa. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Putra Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Video ini merupakan penyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita ada di pertemuan pertama di mata kuliah pengembangan data. Mata kuliah ini berlangsung selama 3 tes ya. Nah, mungkin di pertama ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Darmansa SKM. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer dan Teknik Universitas Putra Batam ya. Pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah pengembangan data. Nah, di awal sesi ini, di pertemuan satu ini, kita akan membahas tentang RPS, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian kita akan membahas tentang materi pendahuluan di mata kuliah data mining ini. Dalam RPS ya, saya memakai 3 aspek melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah delivery, kemudian interaction, dan assessment. Nah, delivery itu berarti adalah metode atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, dalam konteks ini, saya nanti akan menjelaskan terlebih dahulu pada rekan-rekan mahasiswa terkait dengan deskripsi mata kuliah kita, kemudian CPL, CPMK, sub CPMK, kemudian buku referensi yang kita pakai di mata kuliah ini, kemudian nanti materi-materi yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Nah, itu yang dikatakan dengan delivery. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep data mining. Ya. Kemudian topik pembahasan nanti kita meliputi konsep dasar data mining, kemudian konsep data, kemudian data processing, klasifikasi dan klasterisasi, serta asosiasi. Kemudian juga kita akan membahas apa saja nanti teknik-teknik atau algoritma yang kita pakai di mata kuliah ini. Nah, kemudian juga kita akan membahas tentang software yang digunakan di dalam data mining untuk membantu kita dalam melakukan analisa data. Nah, seperti itu. Ini deskripsi mata kuliah. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sama. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk kepada capaian pembelajaran lulusan ya, atau kita singkat dengan istilahnya CPL. Nah, mata kuliah ini mempunyai 4 aspek CPL. Ya. Yang pertama adalah sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk sikap, ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Ini aspek sikapnya di mata kuliah pengembangan data atau data mining ini. Nah, kemudian pada aspek pengetahuan di sini saya mempunyai 3 CPL ya pada aspek pengetahuan ini. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi serta mengklasterisasi data sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini
aspek pengetahuan yang pertama pada mata kuliah penambangan data. Ya. Kemudian aspek pengetahuan yang kedua yaitu mengimplementasikan teknik data mining pada sebuah database atau big data. Nah, jadi diharapkan dengan nanti rekan-rekan mahasiswa selesai di mata kuliah ini, nanti rekan-rekan mahasiswa diminta atau diharapkan mampu ya mengimplementasikan teknik data mining. Kemudian aspek pengetahuan yang ketiga, memilih teknik dan perangkat data mining untuk membantu dalam pemecahan masalah. Ya, karena nanti kita juga akan membahas tentang apa saja teknik-teknik yang ada dalam data mining. Nah, ini 3 aspek pengetahuan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ada di aspek keterampilan umum ya, atau kita singkat dengan istilahnya KU. Nah, untuk aspek keterampilan umum di sini di mata kuliah ini mempunyai 2 ya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, tentunya ini dalam bidang data mining konteksnya seperti itu. Kemudian keterampilan umum yang kedua adalah mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Nah, ini juga dalam konteks data mining. Nah, ini yang diharapkan keterampilan umum yang nanti rekan-rekan mahasiswa punyai ketika nanti kita selesai di mata kuliah penambangan data ini. Itu. Kemudian kita lanjut pada aspek keterampilan khusus. Ya, kita di sini mempunyai 1, yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu menganalisa, merancang, membangun, serta mengembangkan aplikasi sistem informasi terintegrasi sebagai solusi terhadap masalah dalam proses bisnis organisasi. Oke, kita lanjut. Nah, dari CPL tersebut kita turunkan menjadi dia CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini saya mempunyai untuk mata kuliah ini mempunyai 8 CPMK-nya. Nah, di pertemuan 1 itu pertemuan kita pada hari ini kita membahas kontrak perkuliahan dan pendahuluan materi tentang data mining. Ya, kemudian nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang himpunan data. Kemudian di pertemuan 3 kita membahas jarak antar objek data. Nah, kemudian nanti di pertemuan keempat kita akan membahas konsep klasifikasi pada algoritma C45. Ya, jadi nanti C45 ini kita bahas di pertemuan keempat. Nah, kemudian di pertemuan 5 nanti kita bahas studi kasusnya. Ya, jadi di pertemuan keempat ini kita bahas konsepnya, apa itu algoritma C45, bagaimana cara penerapannya, apa saja langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Nah, kemudian nanti di pertemuan kelima kita bahas studi kasusnya. Seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan ke-6 kita akan membahas konsep klasifikasi ya, masih klasifikasi tapi menggunakan algoritma yang berbeda ya. Nanti kita gunakan algoritma NAF bias gitu. Nah, nanti di pertemuan 7 atau 1 minggu sebelum UTS nanti kita akan adakan review ya. Review ini untuk menilai ya atau menindaklanjuti sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini kira-kira yang kita bahas di pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 ya. Atau sebelum nanti kita melaksanakan ujian tengah semester. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Pertama adalah atau di minggu ke-8 setelah UTS kita membahas tools data mining. Jadi kita akan bahas OEK dan Rapid Miner ya, seperti yang sudah kita
jelaskan sebelumnya. Jadi kita menggunakan dua tools ini di mata kuliah ini. Nah, kemudian di pertemuan 9 kita akan membahas association rules, ya. Kemudian yang di pertemuan 10 kita membahas efek growth, ya. Kemudian di pertemuan 11 kita bahas klasterisasi, ya. Dan ke-12 kita bahas algoritma, ya, menggunakan studi kasus nanti. Nah, nanti kita akan bahas salah satu algoritma yang ada pada klasterisasi adalah algoritma Cummins clustering. Nah, kemudian di pertemuan ke-13 nanti kita akan bahas bagaimana penyerapan data mining dalam era revolusi industri. Gitu. Nanti di pertemuan ke-14 atau sebelum UAS kita akan mengadakan review 2. Nah, jadi kita ada 2 kali review, ya. Yang pertama di pertemuan 7, kemudian di pertemuan kedua. Nah, itu saja mungkin terkait pokok pembahasan kita. Bisa dipahami rekan-rekan mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira yang kita pakai untuk sumber pustaka, ya, atau rujukan rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini buku wajibnya. Rekan-rekan mahasiswa bisa dapatkan mungkin di Gramedia, ya, atau mungkin di perpustakaan ini juga ada. Silakan nanti cari, ya. Nah, sekarang kita adalah interaction. Interaction ini adalah cara dosen dalam berkomunikasi dan kolaborasi dengan mahasiswa, ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan strategi SCL, ya, Student Center Learning. Jadi pembelajaran yang berfokus pada mahasiswanya. Gitu, ya. Jadi peran dosen hanya sebagai mediator dan fasilitator. Gitu. Jadi nanti ada di pertemuan-pertemuan yang rekan-rekan mahasiswa nanti dituntut untuk bisa belajar mandiri, berkelompok, dan sebagainya. Itu, ya. Nah, pada di interaction ini kita menggunakan 3 prinsip, ya. Ada interaktif, diskusi, ya, kemudian LMS. Nah, terkait penilaian, di sini saya mempunyai 5 aspek penilaian. Ya, ada kehadiran, ada tugas mandiri, ada tugas terstruktur, kemudian ada UTS, dan ada UAS. Ya. Nah, kemudian terkait absensi ini, ya, atau kontak perkuliahannya. Nah, absensi, aturan, dan lainnya. Untuk absensi aturan ini nanti teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa bisa lihat di buku kode kehormatan, ya, yang kampus kita sudah mempunyainya di sana. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Monggo. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau misalnya sakit itu ada batas maksimalnya nggak, Pak? Oke, baik. Nah, terkait nanti jika ada rekan-rekan mahasiswa yang berhalangan, ya, mungkin sakit, mungkin nanti, atau mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, nah, rekan-rekan nanti bisa hubungi saya, ya, via japri di WA saja. Nah, seperti itu. Nanti mekanisme untuk izin di mata kuliah ini. Kemudian kita masuk ke pendahuluan data mining. Nah, kalau kita lihat berbicara tentang latar belakang kenapa data mining ini muncul, ya, ada 2 alasannya, ya. Secara umum ada 2 alasan yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah produksi data dan banjir data. Nah, kita lihat, ya, kenapa manusia itu dikatakan suka memproduksi data, ya. Nah, kita lihat berapa kali hari ini mungkin, ya, hari ini saja teman-teman sudah upload status di sosmed. Nah, ada yang sudah upload status di sosmed hari ini? Sudah, Pak. Sudah? Oke, sudah berapa kali?
Mbak Indah? Udah 2 kali, Pak. Oke, sudah 2 kali ya. Nah, itu baru 1 orang. Nah, kita Indonesia kira-kira hari ini mempunyai penduduk kurang lebih hampir ya, atau mungkin kurang sedikit dari 300 juta ya, hari ini kita di 270 kan ya. Nah, bayangkan berapa banyaknya informasi atau data yang ada di satu platform saja ya, di satu kehidupan saja, itu di sisi sosial media. Nah, makanya dikatakan manusia itu suka memproduksi data. Nah, akhirnya apa? Mengakibatkan banjir data. Nah, gitu ya. Jadi banyak tuh datanya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, manusia itu tidak hanya di bidang sosmed seperti yang tadi kita jelaskan ya. Manusia hari ini banyak, hampir semua lini kehidupan itu memproduksi data. Mulai dari perbankan ya, bisnis, kedokteran ya, kemudian di olahraga dan sebagainya, itu banyak sekali datanya itu. Nah, kalau kita lihat di sosmed ya, ini contohnya di Twitter ya, ada sekitar 8 ribuan tweet per detik ya. Jadi berapa kira-kira juta tweetnya per hari ya? Kalau per detik saja ada 8 ribuan. Nah, kalau kita lihat di Facebook misalnya, hari ini ada sekitar 30 miliar item ya. Ini termasuk link, status dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya saja 5 juta per detik menghabiskan 700 miliar per menit ya, per bulan, maka berapa kira-kira kalau per hari ya, per bulan, per tahun data yang ada di Facebook itu. Kemudian ada di Indomaret. Nah, ya, Indomaret hari ini mungkin ini data yang saya ambil ya. Ada sekitar 400 ya, 4.500-an gerai. Nah, kita asumsikan saja di tiap 3 transaksi per menit berarti ada 12 juta transaksi per hari se-Indonesia. Jadi begitu banyaknya sehingga mengakibatkan banjir data. Nah, bagaimana ini bisa kita maksimalkan? Maka muncullah suatu metode yang namanya data mining. Yang mana data-data yang tadi banyak yang kita hasilkan melalui berbagai platform tadi, ya begitu di sosmed, di perbankan, di kesehatan dan lain-lain tadi, bisa kita manfaatkan untuk menggali sebuah pengetahuan yang berguna untuk keputusan, ya, menunjang keputusan dan sebagainya. Itulah kenapa munculnya suatu metode data mining. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, dari melihat apa yang sudah kita bahas barusan di latar belakang barusan, nah kira-kira menurut pendapat saudara apa yang dikatakan dengan data mining itu sendiri? Monggo. Saya Pak izin menjawab Pak. Oke, monggo Mas Ihsan. Data mining berperan dalam proses penemuan informasi yang tersimpan dari dataset yang besar dan teknik-teknik seperti klasifikasi, pengelompokan, regresi, dan asosiasi. Sekian Pak. Oke ya, jadi menurut Mas Ihsan itu data mining berperan dalam proses ya penemuan informasi. Nah, ada teknik klasifikasi, pengelompokan dan regresi. Oke, yang lain ada berpendapat yang lain terkait dengan pengertian data mining ini? Saya Pak izin menjawab. Oke, monggo Mas Wahyudin. Jadi pengertian dari data umum mining ini merupakan sebuah teknik untuk mengekrasi data menggunakan metode tertentu untuk mencari sebuah informasi yang berguna pada kumpulan data yang besar. Oke, baik ya, benar sekali pendapatnya Mas Wahyudin ya. Nah, jadi secara umum ya, kalau teman-teman lihat di berbagai sumber, misalnya ya, di sini saya mempunyai beberapa sumber. Nah, jadi pengertian umum data mining itu adalah sebuah teknik ya atau cara ya
untuk mengekstrak data menggunakan metode tertentu untuk mencari informasi yang besar, ya, informasi yang berguna pada kumpulan data yang besar. Jadi suatu teknik untuk ekstraksi data itu adalah data mining. Nah, tentu dengan menggunakan metode ya atau algoritma nantinya. Kita nanti bisa gunakan algoritma mungkin K-mean clustering, C45 dan seterusnya. Nah, kemudian nanti bisa menghasilkan informasi yang berguna. Nah, gitu. Ini mungkin terkait dengan pengertian data mining. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Lanjut. Nah, kemudian media yang ditambang apa? Nah, kalau kita ilustrasikan, ya, ketika saudara bayangkan Papua, seperti itu penambangan emas, ya. Yang ditambang adalah gunung mungkin, ya, atau bukit. Nah, kalau di data mining berarti kita melakukan penambangan di database, ya. Database itu bisa dari database tradisional, itu dari tumpukan file, ya. Kemudian juga bisa dari advanced database, ya, atau dari server. Nah, ini contohnya mungkin dari sosmed, ya, seperti Instagram. Mungkin saudara ingin menambang data, ingin mengetahui atau mengelompokkan kategori netizen di Indonesia. Tuh. Mungkin ada netizen yang kita mungkin mengelompokkan jenis netizen. Ada netizen mungkin yang komentarnya ekstrim gitu ya. Ada yang sedang, ada yang biasa-biasa saja. Nah, itu bisa kita lakukan penambangan di salah satu platform yang ada. Nah, ini media penambangannya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kemudian kita masuk kepada tahapan data mining. Ya, tahapan data mining. Di sini ada 6 tahapan data mining. Nah, tahapan data mining ini merupakan salah satu dari rangkaian KDD, ya, Knowledge Discovery in Database. Maka proses untuk mengekstraksi data tadi, ya, kita memiliki tahapan-tahapan. Nah, yang pertama ada namanya data selection. Jadi di sini kita melakukan pemilihan data dari kumpulan data operasional. Jadi kita pilih dulu datanya. Apakah kita mau pilih data dari sosmed kah, atau dari perbankan, atau dari mana? Maka kita lakukan seleksi data. Kemudian tahapan kedua pada data mining adalah processing atau cleaning, ya. Ini merupakan pembersihan data. Apakah ada data yang duplikasi, ya, maka kita lakukan proses cleaning. Ini tahapan kedua di data mining. Kemudian di tahapan ketiga ada namanya transformasi. Ya, ini kita mengubah data. Ya, ini tergantung apa jenis algoritma yang kita pakai. Ya, maka tergantung. Kalau mungkin kita menggunakan algoritma K-mean clustering, kalau misalnya dia cuma bisa membaca data yang sifatnya numerik, maka kita rubah semua data menjadi numerik. Nah, seperti itu. Ini tahapan perubahan data, ya, transformasi data. Kemudian ekstraksi data. Ini adalah proses pencarian informasi dalam data yang dipilih, ya, menggunakan metode tertentu. Di sini nanti teman-teman bisa tentukan apa metode yang dipakai atau apa algoritma yang dipakai. Itu ada jadi ekstrak data. Nah, kemudian tahapan kelima adalah evaluasi. Ya, mengevaluasi apakah ada kira-kira mungkin kesalahan dalam pemrosesannya, gitu ya. Teman-teman nanti bisa menggunakan alat bantu tadi, ya, software atau perangkat lunak yang kita bahas di awal tadi. Ada WK, ada namanya juga Rapid Miner. Kemudian tahapan terakhir adalah presentasi atau visualisasi. Ini merupakan penyajian data. Jadi ketika datanya sudah kita olah tadi, ya, kita uji, maka kita presentasikan atau kita visualisasikan. Apakah dalam bentuk gambarkah, apakah dalam bentuk tabelkah, atau mungkin dalam bentuk narasi. Nah, seperti itu. Ini kira-kira tahapan pada data mining. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau bisa dipahami kira-kira? Ya. Oke, kemudian kita lanjut pada teknik data mining. Ya,
data mining itu mempunyai beberapa teknik. Nah, yang pertama adalah klasifikasi. Kemudian yang kedua adalah clustering. Kemudian yang ketiga ada asosiasi. Kemudian yang keempat ada sequence ya. Yang kelima ada forecasting. Nah, kemudian ini fungsi data mining. Ya, fungsi data mining berdasarkan kategori ada dua, ya, prediktif dan deskripsi. Nah, kalau prediktif berarti fungsi data mining berdasarkan kategori itu adalah meramalkan atau memprediksi sesuatu yang sudah terjadi dan sesuatu yang akan terjadi. Jadi ilmu data mining kita juga bisa melakukan prediksi ternyata. Ya. Nah, kalau rekan-rekan ada di bidang mungkin di bidang industri, nah ini bisa memprediksi nih. Kira-kira tahun depan apa trennya? Seperti apa trennya? Ini juga bisa digunakan. Kemudian deskripsi ya, ini menjelaskan ya. Dapat menjelaskan dan menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi hari ini. Itu kira-kira fungsi data mining berdasarkan kategorinya. Nah, kemudian ini terakhir ya, penerapan data mining saat ini. Nah, seperti yang sudah saya jabarkan di awal tadi, penerapannya bisa kita terapkan di hampir semua kehidupan saat ini. Ada di bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, ya, pertanian juga. Kemudian ini ada contoh, ya, contoh penerapan data mining di sini di bidang pertanian ya, analisa penyebab kerusakan tanaman cabai menggunakan metode kambing clustering. Ini kira-kira. Oke, itu saja terkait pendahuluan di materi data mining ini. Jika ada pertanyaan boleh, apa bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik, mungkin itu saja rekan-rekan mahasiswa karena kita sudah dibatasi waktu, kita akhiri pertemuan 1 pada hari ini. Silakan nanti di-download materinya dan dipelajari lagi. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak.